ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى في كتابه العزيز أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال أيضا: فألهمها فجورها وتقواها. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kaum muslimin yang terhormat dan dimuliakan oleh Allah, setelah kita bersyukur dan berselawat kepada Nabi selaku khatib, saya mengajak kepada diri saya dan juga hadirin sekalian, mari bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Melaksanakan apa yang perintahkan Allah dan semaksimal mungkin kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian, kita lihat keadaan masyarakat kita di dalam negara Republik Indonesia tercinta ini. Ternyata kita banyak dihadapkan dengan suatu permasalahan yang luar biasa. Yang lucunya bukan hanya serangan itu muncul dari agama dan kepercayaan lain. Tetapi yang makin hebat sekarang yang terjadi adalah pertikaian di antara kelompok-kelompok dalam Islam itu sendiri, Bapak dan Saudara sekalian. Kenapa seperti ini terjadi? Karena kita terkadang memahami secara ekstrim apa yang kita pahami dari guru kita. Dan sekiranya umat Islam itu mempelajari 4 mazhab yang menjadi pedoman bagi umat Islam, maka insya Allah persoalan-persoalan yang terkait dengan pemahaman akidah, pemahaman syariah, dan pemahaman muamalah kemungkinan besar kita bisa eliminasi. Banyak umat Islam itu mempelajari agama secara parsial. Padahal di dalam ajaran Islam itu umat Islam dianjurkan untuk memasuki ajaran Islam secara kafah, secara keseluruhan. Jadi orang yang memahami ajaran Islam secara parsial jelas akan selalu ekstrim dan selalu mempertahankan apa
yang mereka dapatkan. Di kalangan umat Islam banyak orang yang intelek, pintar bicara, mengupas ayat Al-Quran hadis, tetapi sayang tidak dibarengi dengan akhlakul karimah sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi. Mana itu terkadang dia ceramah menyinggung persoalan orang lain. Kenapa menyinggung persoalan kan tidak sama warna dengan apa yang mereka pahami, sehingga selalu dalam ceramahnya mengatakan bahwa apa yang tidak sependapat dengan saya maka itu pemahaman yang keliru, tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ini penyebabnya. Dan memang inilah yang digambarkan oleh Allah dalam surah Syam. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kata Allah. Jadi setiap manusia yang dilahirkan itu ada dua potensi yang seharusnya yang dimiliki. Apa itu? Ada sifat fujur dan takwa. Apa itu fujur? Adalah orang ataupun komunitas tertentu yang selalu berpikir untuk menyalahkan orang lain. Tidak pernah sedikit pun terlontar dari kalimatnya menyejukkan perasaan orang lain. Jangankan itu, keiri hatian kedengkian yang selalu muncul itu bukan hanya terhadap jamaah, tetapi juga terkadang masalah-masalah sosial yang ada. Termasuk dalam struktur pemerintahan. Banyak orang yang memiliki sifat fujur, dengki terhadap seorang yang jadi pejabat. Orang seperti ini selalu berupaya bagaimana menjatuhkan orang. Yang semestinya ketika ada orang memanjat itu kita ambilkan tangga supaya selamat. Tetapi orang yang memiliki nilai fujur, sifat fujur itu selalu berupaya bagaimana caranya saya memotong tangganya supaya tidak bisa sampai ke atas. Jadi memang otaknya itu sudah hampir dengan golongan orang kafir yang tidak pernah melihat saudaranya senang, tetapi selalu melihat saudaranya susah. Orang sudah tenang-tenang di pemerintahan, memerintah dengan bagus, kita lihat luar biasa sambutan masyarakat, tetapi ada saja kelompok-kelompok yang menilai bahwa dia tidak becus, tidak benar. Itulah orang yang memiliki sifat fujur. Kedengkian saja yang dimiliki. Terkadang maka sini dia sendiri, sama mereka dukungnya, menurut dia salah. Sapara sifat sambil, bagaimana caranya dia sambil, diganti. Itulah sifat yang semestinya tidak dimiliki oleh kita umat Islam. Apalagi di bulan ini adalah momentum kita dengarkan ceramah-ceramah terkait dengan masalah kelahiran Muhammad, yang muatan-muatan ceramahnya terkait dengan masalah akhlakul karimah. Wa taqwaha. Potensi yang kedua adalah takwa kepada Allah. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang tidak mudah menyalahkan orang lain. Ketika ada yang salah, dia tidak mengatakan siapa yang salah, tapi dia mengatakan apa yang salah. Kalau apa yang salah, memungkinkan dirinya kita terlibat dalam kesalahan. Tetapi kalau kita mengatakan siapa yang salah, berarti kita seolah-olah menunjuk ada orang yang membuat kesalahan. Padahal tidak boleh dimiliki sifat-sifat seperti itu, Bapak dan Saudara. Kita lihat negara kita akan hancur. Ada yang memandang itu yang benar, tetapi kelompok lain menganggap itu salah. Karena kita berusaha mencarikan lubang supaya mereka celaka. Inikah tujuan diciptakannya manusia? Hakikat tadi diciptakannya manusia sebagai khalifah. Ya. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30, ketika Allah akan menciptakan yang namanya manusia, maka seluruh malaikat itu dipanggil oleh Allah. Wa idzqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Julikman mangolo yero malaikat pong Allah Ta'ala. Padahal pong Allah Ta'ala itu adalah Zat Maha Pencipta.
Walaupun sebenarnya tidak memanggil malaikat itu menanyakan bagaimana pendapat. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai para malaikat, saat ini saya akan menciptakan yang namanya manusia. Untuk apa itu? Untuk menjadi khalifah. Jadi spontan malaikat itu yang duduk seperti kita di hadapan Allah langsung instruksi kepada Allah. Puang. Qalu atajalu fiha. Kenapa engkau akan menciptakan manusia sebagai khalifah? Mayyufsidu fiha, dia kan semisal maka itu khalifah. Manusia yang jadikan khalifah itu dia jaga jama-jamana sangat indah mapangiwami matu. Si jagruk ni matu. Melakukan kerusakan. Jadi Allah Ta'ala terdiam. Wa yasfiku dima. Bukan hanya sebatas sama pengewan. Melakukan kerusakan, tapi wa yasfiku, bahkan di antara mereka, di antara umat Islam itu akan terjadi pertumpahan darah di antara mereka, Bapak Rasulullah sekalian. Nah, inilah yang terjadi di antara kita. Kalau bukan golongan kita seolah-olah dia adalah musuh kita, padahal kita adalah umat Islam. Kalau tidak sepaham dengan kita, bukan golongan saya. Bahkan kita mampu menjustis bahwa apabila tidak sepaham dengan saya, maka tempatmu di neraka. Na'udzubillah, ketika ada kita umat Islam berpaham seperti itu. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami para malaikat yang selalu bertasbih memuji kebesaran-Mu, ya Allah, tidak mampu menerima mana. Begitu beratnya namanya mana. Setiap saat memuji kebesaran-Mu, ya Allah, bersujud bertasbih memuji kebesaran-Mu, ya Allah. Tapi tidak mampu untuk menjadi khalifah. Tapi apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya saya mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Jadi, ia malaikat pura mitun na prediksi bahwa manusia itu nanti hanya persoalan tanah sejengkal saja, sununo itu mati. Yang lebih sadis lagi kalau bapaknya sama, ibunya sama, hanya persoalan warisan mereka baku budu. Jadi malaikat sudah prediksi. Dan ini banyak terjadi di kalangan kita. Yang tiap masalah jabatan. Ya. Coba lihat, di tingkat RT terjadi, di lingkungan terjadi, di lurah terjadi, kepala desa terjadi. Bahkan kemarin kita baca, hanya gara-gara tidak dipilih menjadi kepala desa, dikasih rusak rumahnya orang, suruh angkat, akan dibakar. Sadisnya itu yang namanya manusia. Hanya persoalan seperti itu, kita saling membunuh, saling mencintai. Oleh karena itu, Bapak sekalian, jadi kita sebagai manusia ini dijadikan amanah menjadi khalifah oleh Allah, maka laksanakan amanah itu. Ketika kita mampu melaksanakan amanah itu, maka kita ditempatkan oleh Allah pada posisi akramu minal malaikah. Kita lebih mulia daripada malaikat. Nikia pujama-jamat tak yamiruri bugau, patikeng, mapengiwang, selalu mencederai orang, selalu memusuhi orang. Maka Allah tempatkan kita, dan bahkan Allah katakan, ulaika kal an'am bal hum adallun. Manusia itu lebih rendah daripada binatang. Bal hum adallun, lebih pusah pahana ia olok-olok. Sebab iro olok-olokin aku macam mu. Dimu ditimbang, dibalu, megalin yang nekia ini. Namun tu di macam mu. Aku ampe tak dia nak makasih. Pembungkang tahu tidak mau beribadah, beriakan kesyukuran kita pada Allah, maka tidak ada nilai tak. Jangankan di hadapan Allah, sesama manusia pun kita tak pernah dihargai. Oleh karena itu, manusia yang mulia itu hanya dilihat dari takwanya. Kalau dia senantiasa bertakwa kepada Allah, maka insya Allah itulah manusia paripurna
sesuai dengan ayat Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jemaah sekalian, momentum peringatan Maulid di bulan ini, kalau kita tidak melaksanakan, merayakan, maka tolonglah saudara kita, jangan selalu mengatakan bahwa itu adalah bid'ah. Karena bahasa bid'ah itulah yang terkadang membuat kita bertikai di antara manusia. Kenapa anak-anak saja Pak kalau dilarang kegemarannya, ketinggalannya terhadap satu mainan, kemudian dilarang memainkan itu, bagaimana kira-kira anak-anak? Apalagi kalau kita manusia dewasa seperti ini. Dari sisi nilai-nilai ibadah, persoalan bid'ahnya maulid itu masih perlu kita kaji, kita perdebatkan. Kenapa? Karena maulid itu hanya momentum untuk mendengarkan tentang nilai-nilai akhlak yang dibangun oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wati min hajat. Allahumma yahfazka wa sattiba'a wa al-batil batil wa sunna. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna innaka antal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Tsumma aqimis shalah.